Halo teman-teman, teknologi layar merupakan salah satu faktor penting bagi sebagian orang untuk menentukan gadget pilihan, seperti tablet, HP, ataupun laptop. Saat ini terdapat 3 teknologi layar yang paling populer, yaitu TFT, IPS, OLED, ataupun AMOLED. Setelah sebelumnya kita sudah bahas tentang teknologi layar AMOLED yang memiliki kemampuan yang luar biasa di dunia layar, khususnya layar untuk smartphone, di mana teknologi layar AMOLED ini memiliki piksel-piksel yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri, sehingga tidak lagi membutuhkan cahaya latar dalam proses menghasilkan visualisasinya. Dan hal ini memungkinkan layar AMOLED dapat menghemat daya hingga 40% dari teknologi layar lainnya. Sementara layar IPS dalam proses menghasilkan visualisasinya masih memerlukan cahaya latar atau backlight, di mana IPS merupakan sebuah panel layar yang masuk dalam keluarga TFT LCD. Teknologi ini hadir sebagai solusi atas masalah yang dihadapi di layar TFT, seperti sudut pandang yang sempit dan reproduksi warna yang kurang baik. Komponen dan kerja layar IPS mirip seperti layar keluarga TFT lainnya. Terdapat lampu backlight sebagai sumber cahaya. Pada layar IPS ini, molekul kristal cair disejajarkan dengan layar, yang memungkinkan sudut pandang lebih besar dan akurasi warna yang lebih baik dibandingkan panel LCD TFT tradisional. Dan perbaikan besar pada teknologi IPS terdapat pada gerakan kristal cairnya. Gerakan kristal yang semulanya berputar pada panel TN diubah menjadi lurus atau paralel. Hal ini mengurangi cahaya yang terhambur sehingga menghasilkan sudut pandang tampilan dan reproduksi warna yang lebih baik. Sehingga hal ini diyakini menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh layar TFT. Di sisi lain, meskipun IPS menyelesaikan masalah di layar TFT, bukan berarti kekurangan di sebelumnya jadi hilang. Garis besar plus minusnya bisa teman-teman lihat di tabel ini. Yuk mari kita bahas lebih jauh. Biaya produksi. Bila dibandingkan dengan keluarga TFT LCD lainnya, layar IPS LCD memang paling mahal. Akan tetapi bila dibandingkan dengan layar OLED ataupun AMOLED, biaya produksi IPS jauh lebih murah. Dalam sebuah laporan yang dirilis pada tahun 2018, untuk memproduksi satu layar IPS 6 inci dengan tipe notch, butuh biaya sebesar $18,41 atau sekitar 279.000. Biaya produksi itu lebih murah jika dibandingkan dengan layar OLED bertipe yang sama. Biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi layar OLED dengan bentang layar 5,9 inci membutuhkan biaya $28,18 atau sekitar 430.000. Oleh karena itu, device atau gawai yang mengusung layar IPS banyak ditemukan pada smartphone, tablet, ataupun laptop di kelas entry level dengan harga miring. Sementara OLED lebih banyak ditemui pada gawai atau gadget kelas menengah ke atas atau kelas flagship. Refresh rate. Saat ini teknologi layar IPS sudah mendukung refresh rate tinggi. Di pasaran gadget saat ini kita sudah bisa banyak menjumpai layar HP, tablet, ataupun laptop dengan refresh rate 90, 120 hingga 144 Hz. Dengan dukungan refresh rate tinggi, gambar yang muncul diupdate jadi lebih banyak sehingga tampilan lebih mulus tanpa ada gambar patah-patah. Misalnya ketika kita scroll di aplikasi media sosial ataupun saat main game dengan setelan frame rate tinggi. Reproduksi warna. Tampilan warna yang dihasilkan layar IPS dapat mendekati warna aslinya dari sebuah visualisasi. Ragam warna yang ditampilkan juga makin luas, jadi tak heran hampir seluruh layar IPS saat ini tembus ruang warna 100% sRGB bahkan lebih. Visibilitas. Saat ini kita sudah banyak menjumpai layar IPS yang tingkat kecerahannya tinggi karena sudah memakai lampu LED sebagai backlight atau cahaya latar, di mana teknologi sebelumnya masih menggunakan lampu backlight konvensional. Bahkan saat ini di layar IPS mahal juga bisa memutar konten HDR yang mana memerlukan kemampuan menampilkan kecerahan tinggi. Usia pakai. Usia pakai di layar IPS diklaim sangat panjang, bisa mencapai 10-20 tahun jika dibandingkan dengan layar OLED, di mana produsen layar OLED LG mengklaim bahwa OLED produksinya bisa dipakai hingga 100.000 jam atau sekitar 11 tahun. Namun dalam kurun 100.000 jam tersebut tidak ada jaminan bahwa layar OLED tersebut akan terhindar dari potensi mengalami efek bar-in.
di mana efek bar-in adalah kondisi ketika layar mengalami perubahan warna secara permanen yang merusak tampilan. Sementara bar-in merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang bisa dialami oleh layar OLED seperti green screen, green line, dan lain-lain. Seperti yang saat ini dihebohkan di lini ponsel iPhone series yang banyak mengalami masalah di layar OLED-nya. Namun kasus-kasus layar tersebut tidak dialami di layar IPS. Warna kurang pekat. Layar IPS bila dibandingkan dengan layar OLED akan kalah telak dalam hal kepekatan warna. Hal ini karena rasio kontras layar IPS lebih rendah bila dibandingkan dengan layar OLED. Warna hitam tidak terlalu gelap, warna putih tidak terlalu cerah, semuanya terlihat kebiruan. Akibatnya adalah tampilan jadi kurang realistis, lebih-lebih jika layarnya dipakai memutar konten HDR. Sejauh ini hanya Apple yang bisa mengakali masalah keterbatasan kontras rasio pada layar IPS. Seperti yang sudah dilakukan oleh Apple dengan memproduksi tablet iPad Pro 12.9 pada tahun 2021, di mana Apple memasang 10.000 mini LED agar kontras rasio dan tingkat kecerahan layar IPS di tablet tersebut dapat meningkat. Responsivitas. Jika teman-teman ditawarkan ponsel antara layar OLED 60Hz dengan layar IPS 90Hz, teman-teman akan pilih yang mana? Tapi sebelum teman-teman jawab, kita mesti tahu dulu kecepatan respon dari masing-masing jenis teknologi layar ini. Untuk OLED lebih unggul dalam hal response time, alias waktu yang diperlukan untuk merespon sebuah sentuhan. OLED hanya memerlukan 0,1 milidetik, sedangkan IPS perlu waktu paling cepat 4 milidetik. Waktu respon ini penting, terutama jika teman-teman adalah pemain game yang butuh aksi-aksi cepat. Karena jika kita memilih layar OLED 60Hz, maka kita akan kehilangan benefit melihat tampilan animasi yang lebih mulus dan halus. Akan tetapi, kita akan mendapatkan keuntungan dari layar OLED yang lebih responsif dibandingkan layar IPS. Jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau menurut teman-teman gimana? Pilih mana antara ponsel dengan layar OLED refresh rate 60Hz dengan ponsel IPS dengan refresh rate 90Hz? Tulis di kolom komentar ya. Ukuran. Setipis-tipisnya ukuran layar IPS tidak akan bisa mengalahkan tipisnya layar OLED. Hal ini karena konstruksi IPS memang lebih rumit. IPS memerlukan backlight atau lampu latar dipasang di belakang kristal cair. Sementara itu, OLED tidak lagi memerlukan cahaya latar atau backlight karena tiap pikselnya mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Layar IPS tidak bisa dipasangkan sensor fingerprint atau pemindai sidik jari, setidaknya untuk jenis optik. Pemindai sidik jari di layar yang berjenis optik memerlukan cahaya yang cukup untuk memotret jari dan membutuhkan ruang ekstra untuk menampung kamera kecil di dalam layar. Sementara IPS tidak punya ruang yang cukup untuk menampung kamera karena area paling belakang sudah ditempati oleh backlight atau lampu latar. Atau mungkin di masa depan layar IPS bisa dipasangkan pemindai sidik jari jenis ultrasonic karena sensor pemindai ini tidak memerlukan kamera ataupun cahaya seperti pemindai optik, hanya memindai sidik jari lewat pantulan gelombang ultrasonik. Efisiensi daya. Layar IPS dianggap lebih boros karena masih memakai backlight yang akan selalu menyala, meskipun warna yang ditampilkan adalah hitam. Sementara di layar OLED tidak membutuhkan backlight karena setiap pikselnya mampu menghasilkan cahayanya sendiri, dan piksel dengan warna hitam dapat dimatikan sepenuhnya dan menghasilkan warna hitam yang lebih pekat daripada layar IPS sehingga membantu untuk penghematan daya. Tapi apabila menggunakan wallpaper atau tema berwarna putih atau terang, AMOLED juga bisa menjadi lebih boros penggunaannya daripada layar IPS LCD. Jadi boros atau tidak layar OLED ataupun AMOLED tergantung pemakaian juga ya. Hal ini yang menjadi alasan mengapa smartphone yang menggunakan dark mode atau mode gelap dengan layar OLED ataupun AMOLED dapat mempertahankan daya baterai yang sangat baik, jauh melebihi layar IPS. Kesimpulan. Dan dari pengalaman pengguna yang menggunakan layar IPS, banyak yang mengatakan layar IPS lebih awet daripada layar OLED ataupun AMOLED. Karena layar OLED atau AMOLED lebih rentan bermasalah di masa pemakaian yang lama. Dan banyak juga yang menyatakan kalau layar OLED ataupun AMOLED umur pakainya nggak lama gitu. Dan untuk konsumsi daya baterai, layar OLED memang lebih unggul dalam hal efisiensi daya daripada layar IPS kalau dalam mode gelap. Tapi untuk mode terang, saya merasa OLED atau AMOLED lebih boros. Terakhir, teman-teman lebih pilih mana antara ponsel mengusung layar IPS atau ponsel mengusung layar OLED ataupun AMOLED? Tulis di komentar ya. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang layar IPS. Di video selanjutnya kita akan bandingkan lebih jauh untuk kedua layar ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.